Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita masih belajar tentang asam basa ya, yaitu teori mengenai asam basa. Nah, teori pertama yaitu oleh Arrhenius. Svante Arrhenius mengemukakan teori asam basa untuk larutan dengan pelarut air. Nah, asam didefinisikan sebagai senyawa netral yang terionisasi dalam air menghasilkan ion H+. Adapun basa adalah senyawa netral yang dapat terionisasi dalam air menghasilkan ion OH-. Sebagai contoh asam yaitu asam klorida HCl ya yang terion menjadi H+ plus Cl-. Kemudian contoh selanjutnya asam sulfat H2SO4 terion menjadi 2H+ plus SO4 2-. Kemudian ada asam fosfat H3PO4 yang terion menjadi 3H+ plus PO4 3-. Nah, HCl di sini hanya menghasilkan satu ion H+, A-nya atau valensi asamnya sebanyak 1, maka disebut asam monoprotik. Asam sulfat H2SO4 menghasilkan 2 ion H+, atau A-nya atau valensi asamnya sebanyak 2, maka disebut asam diprotik. Asam fosfat H3PO4 menghasilkan 3 ion H+, A-nya atau valensi asamnya berjumlah 3, maka disebut asam triprotik. Adapun contoh basa, contohnya natrium hidroksida atau NaOH ya, terion menjadi Na+ plus OH-. Magnesium hidroksida MgOH2 terion menjadi Mg2+ plus 2 OH-. Aluminium hidroksida atau AlOH3 terion menjadi Al3+ plus 3 OH-. Nah, bisa diperhatikan ya, NaOH di sini hanya menghasilkan satu ion OH-. B-nya atau valensi basanya hanya 1, maka disebut monohidroksi. Kemudian pada MgOH2 menghasilkan 2 ion OH-, valensi basanya sebanyak 2, maka disebut dihidroksi. Nah, AlOH3 menghasilkan 3 ion OH-, valensi basanya sebanyak 3, maka disebut trihidroksi. Nah, asam itu terdiri atas asam kuat dan asam lemah, di mana asam kuat itu adalah asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Contohnya yaitu asam klorida HCl, asam bromida HBr, asam iodida HI, asam nitrat atau HNO3, asam sulfat H2SO4, asam klorat HClO3, dan asam perklorat HClO4. Asam lemah adalah asam yang derajat ionisasinya yang berada di antara 0 dan 1 atau sedikit terurai menghasilkan ion H+. Nah, contohnya yaitu asam cuka atau asam asetat CH3COOH. Kemudian contoh lainnya yaitu asam sianida atau HCN dan asam fosfat atau H3PO4. Kemudian basa terdiri dari basa kuat dan basa lemah. Sama seperti asam kuat tadi, maka basa kuat itu adalah basa yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Contohnya yaitu natrium hidroksida NaOH, kemudian kalium hidroksida atau KOH,
kemudian barium hidroksida atau BaOH 2 kali, dan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali. Kemudian basa lemah itu adalah basa yang derajat ionisasinya berada di antara 0 dan 1 atau sedikit terurai menghasilkan ion OH-. Contohnya amonia atau NH3 dan aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali. Nah, teori asam basa yang kedua yaitu menurut Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Teori asam basa Arrhenius itu hanya terbatas pada pelarut air, tidak bisa menjelaskan jika pelarutnya bukan air. Contohnya asam asetat itu tidak tampak keasamannya ketika dilarutkan dalam benzena. Nah, maka si Bronsted-Lowry ini mengemukakan bahwa yang berperan dalam memberikan sifat asam dan basa suatu larutan itu adalah ion H+ atau proton. Nah, ingat ya bahwa hidrogen hanya mempunyai sebuah proton dan sebuah elektron. Maka jika elektronnya dilepas ya menjadi ion yang bermuatan +1, maka yang tinggal hanya proton saja, begitu ya. Nah, menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah spesies atau ion atau molekul yang berperan sebagai donor proton. Donor itu artinya pemberi proton. Protonnya adalah H+, begitu ya. Sedangkan basa adalah spesies atau molekul atau ion yang bertindak sebagai akseptor proton. Akseptor itu artinya penerima proton ion H+. Nah, sebagai contoh, reaksi antara HCl dan air atau H2O membentuk H3O+ plus Cl-. HCl bertindak sebagai asam yang akan memberi atau mendonorkan ion H+ proton kepada H2O, sehingga H2O menjadi H3O+ dan HCl menjadi Cl-. Dalam teori Bronsted-Lowry ini berlaku pasangan asam basa konjugasi, di mana HCl berpasangan dengan Cl-. HCl berperan sebagai asam dan Cl- sebagai basa konjugasinya. Basa konjugasi adalah asam yang kehilangan satu ion H+. Kemudian H2O berpasangan dengan H3O+. H2O berperan sebagai basa dan H3O+ sebagai asam konjugasinya. Asam konjugasi adalah basa yang menerima satu ion H+. Nah, contoh lain yaitu H2O bereaksi dengan NH3 membentuk NH4+ plus OH-. Pada reaksi ini ya, H2O berperan sebagai asam dan NH3 sebagai basa. Pasangan asam basa konjugasinya yaitu H2O berpasangan dengan OH-. H2O sebagai asam dan OH- sebagai basa konjugasinya. Sedangkan NH3 berpasangan dengan NH4+, NH3 berperan sebagai basa dan NH4+ sebagai asam konjugasinya. Nah, pada reaksi pertama dan kedua, kita lihat ya, sama-sama ada H2O. Cuma pada reaksi yang pertama dengan HCl tadi, H2O berperan sebagai basa. Sedangkan reaksi yang kedua, H2O dengan NH3 ya, H2O-nya bertindak sebagai asam. Nah, H2O di sini bersifat amfoter. Ya, artinya bisa bertindak sebagai asam dan bisa juga sebagai basa. Teori yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Konsep asam basa Bronsted-Lowry mempunyai keterbatasan terutama dalam menjelaskan reaksi yang melibatkan senyawa tanpa proton atau H+.
Misalnya reaksi antara NH3 dan BF3 serta beberapa reaksi yang melibatkan senyawa kompleks. Nah, menurut Lewis, asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron ya, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Nah, contohnya pada reaksi bisa dilihat ya di gambar. Nah, pada contoh ditunjukkan bahwa BF3 merupakan asam Lewis karena mampu menerima pasangan elektron, sedangkan NH3 merupakan basa Lewis. Nah, pada reaksi NH3 dan HCl yang merupakan asam Lewis adalah HCl karena mampu menerima sepasang elektron, sedangkan NH3 merupakan basa Lewis. Nah, keduanya reaksi ini berdasarkan konsep asam basa yang dikembangkan oleh Lewis ya, didasarkan pada ikatan kovalen koordinasi. Bisa dilihat ya. Yang reaksi pertama NH3 dengan BF3 akan berikatan kovalen koordinasi, di mana yang menyumbang pasangan elektron hanya dari N saja, begitu ya. Kemudian pada reaksi kedua juga sama, NH3-nya akan berikatan kovalen koordinasi dengan HCl membentuk NH4Cl, begitu ya. Nah, dengan konsep ikatan kovalen koordinasi ini dapat dijelaskan terjadinya reaksi asam basa pada ion logam dengan molekul atau ion lain. Nah, dalam dunia kedokteran dan farmasi dikenal adanya senyawa basa yang digunakan sebagai obat keracunan logam berat. Contohnya merkuri, timbal, kadmium, dan sejenisnya ya. Obat tersebut dikelompokkan sebagai British Anti-Lewis Acid atau BAL. Kandungannya antara lain senyawa oksalat dan etilen diamin tetraasetat atau ETA yang berperan mengikat logam berat agar tidak mengganggu kerja enzim. Sebagai latihan, kalian kerjakan di halaman 194 nomor 5 buku Erlangga ya, dan halaman 195 nomor 8, 12, dan 14. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses untuk anak-anak ibu. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.